Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian pagi ini? Baik, Pak. Ini kita akan belajar tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia pembelajaran pertama. Hari ini untuk berdoanya dipimpin oleh Irfan untuk memimpin berdoa. Iya Pak, teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya Pak. Terima kasih Irfan. Sebelumnya Bapak akan mengecek kehadirannya. Hadir Pak. Kita sudah masuk dalam untuk pertemuan terbatas. Jangan lupa untuk memakai masker dan juga selalu jaga jarak. Tadi sebelum masuk kelas anak-anak sudah cuci tangan atau belum? Sudah Pak. Sudah bersih. Pakai sabun ya, jangan lupa, jangan cuci tangan saja tapi juga memakai sabun. Ya Pak, pakai sabun, pakai sunlight. Baik, luar biasa. Pak Guru punya kipas angin. Coba perhatikan. Kipas angin ini ketika dinyalakan, apa yang terjadi? Dingin. Dingin. Muter Pak. Muter Pak. Baling-balingnya muter Pak. Muter. Ya. Baling-balingnya Pak. Baling-balingnya, ya. Kenapa baling-baling bisa muter, Irfan? Ada listrik itu Pak. Ditancapkan listrik Pak. Listrik, ya betul sekali anak-anakku pintar semuanya. Ini, di rumah kalian pasti kan juga ada kipas, ya, punya kipas. Ketika kalian nyalakan, nanti ketika kalian kipas dihubungkan dengan listrik, kalian nyalakan, nanti baling-baling ini yang warna biru ini akan berputar. Kenapa baling-baling ini bisa berputar? Karena ada listrik mengalir ke dalam mesin kipas. Jadi kipas terjadi perubahan energi dari listrik menjadi gerak. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran ini yang pertama dengan mencermati slide PowerPoint tentang pemanfaatan sumber daya alam, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis pemanfaatan sumber energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke. Selanjutnya untuk materi hari ini ada 3, G. Yang pertama IPA. Nanti kita belajar sumber energi dan perubahan energi. Kemudian materi IPS, mapel IPS, nanti kita belajar jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Terus mapel yang ketiga, bahasa Indonesia, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara. Nah, Pak Guru di sini juga punya lampu ini, lampu belajar. Di rumah punya enggak anak-anak lampu belajar? Punya, punya Pak. Philips. Apa? Punya, G. Ketika lampu dinyalakan, dihubungkan listrik, apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Terang Pak, terang. Menyala. Ya, bola lampu ini akan menyala. Kenapa bisa menyala? Ada listriknya. Karena lampu bisa menyala karena dihubungkan listrik. Kalau listrik tidak ada, lampunya tidak akan menyala. Ketika dinyalakan, nah perhatikan ini gambarnya juga. Ini listrik ya, gambar lampu. Ketika dipencet tombolnya, nah ini tombolnya dipencet, listrik akan menyala. Yang semula mati akan menyala terang. Kemudian gambar di sebelah kanan ini ada beruang sedang kepanasan, menghidupkan kipas angin. Baling-balingnya juga berputar. Baling-baling berputar ini ketika dinyalakan, kabelnya dicolokkan dengan listriknya. Ketika dinyalakan, baling-baling kipas angin akan berputar. Kipas angin dapat berputar karena kipas angin tersebut dihubungkan dengan listrik. Listrik memberikan energi agar kipas dan lampu dapat menyala. Jadi, listrik adalah salah satu sumber energi. Sekarang kita menyimak video, nanti kalian catat macam-macam energi dan perubahannya.
Nanti setelah nonton video, Bapak kasih pertanyaan. Pilihan sub 5.2 mengontak kegiatan yang memanfaatkan sumber energi. Jadi energi kimia, jadi energi. Sudah cukup ya menontonnya. Tadi sudah kalian catat G, macam-macam energi dan perubahannya. Apa saja tadi macam-macam energi? Yang pertama, energi apa? Gerak. Energi gerak, terus apa? Energi apa lagi? Energi Panas. LKPD-nya tadi sudah Bapak bagikan ke kalian semua. Kalian buka LKPD 1. Ini nanti kita kerjakan secara kelompok ya. Cukup dengan teman sebangkunya saja. Alhamdulillah sudah presentasi semua. Cukup ya untuk pembahasan LKPD 1. Mengingat materi kemarin Pak Guru kan sudah menjelaskan ada 2 sumber daya alam. Siapa yang masih ingat sumber daya alam apa saja itu? Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Nah, di sini contohnya di Desa Kembang di sekitar kalian itu kan banyak tambak ikan nila. Nah, ini contoh ikan nila. Walaupun nanti panen ikan nilanya dipanen, pasti akan ada lagi, ada bibitnya, bisa dikembangkan lagi. Terus juga di sekitar rumah kalian juga banyak tanaman kelapa, nggih. Di Dukeseti kan terkenal dengan kelapa kopiornya, ya. Buat es kopior, nggih. Sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati itu maksudnya sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, ya, yang hidup. Tadi di sekitar kalian yang termasuk makhluk hidup apa saja coba? Ayam. Ayam, ya tadi peternakan ayam. Apalagi? Ikan, ya banyak sekali ikan nila, ikan udang juga ada, bandeng. Kita kerjakan LKPD 2. Kalian buka LKPD 2. Pak Guru dulu sering bertanya ke orang tua, minyak goreng itu dari mana Pak? Terus juga bertanya, bensin itu dari mana Pak? Kok bisa ada bensin, kok bisa ada minyak goreng, kok bisa ada buah mangga, belinya berasal dari mana? Nah, kegiatan orang tua Pak Guru menjawab, minyak goreng itu dari pengolahan kelapa sawit, terus sedangkan untuk minyak bensinnya berasal dari minyak bumi. Nah, dari kegiatan bertanya ini dinamakan kegiatan wawancara. Yeah. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Yeah. Narasumber ini adalah orang yang kita wawancarai, orang yang kita minta data. Sedangkan kita yang melakukan wawancara disebut pewawancara. Ya. Jadi diingat-ingat, orang yang melakukan wawancara adalah pewawancara dan orang yang kita mintai data atau informasi disebut narasumber. Paham nggih? Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. Masuk LKPD 3, nanti ini dikerjakan individu nggih, dikerjakan di rumah. Nanti anak-anak melakukan wawancara kepada orang tua atau kepada ibu atau saudara atau tetangga rumah kalian untuk menanyakan tentang sumber daya alam hayati ataupun non hayati. Tapi sebelum melakukan wawancara jangan lupa untuk membuat daftar pertanyaan. Dikumpulkan besok hari Selasa nggih. Hari ini kita belajar apa saja? Sumber energi, sumber daya alam. Bagaimana perasaan kalian pagi hari ini belajar dengan Pak Guru? Semangat atau tidak? Senang, Pak. Aku juga senang belajar dengan kalian. Untuk hari ini, setelah ini kita akan melakukan evaluasi.
Bapak bagikan soalnya. Untuk kegiatan besok, anak-anak pelajari tema 9 subtema 2, pembelajaran 2 di buku tematik halaman 98 sampai 105. Kalian buka, kalian pelajari halaman 98 sampai 105. Belum tutup, kita berdoa dulu, nggih. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas besok dan belajar. Langsung pulang, tidak boleh main-main. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.